Sudah ketemu semua? Di dalam firman Tuhan pas perjanjian lama, Yesaya pasal 43 ayat 4. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, aku berkatkan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Ya. Pada pagi hari ini firman Tuhan saya berikan judul berharga di dalam Tuhan. Coba kalau kita lihat, ini ada sebuah spidol. Kira-kira menurut saudara semua ada harganya enggak? Ada. Pulpen ada harganya. Alkitab pasti ada harganya. Nah, semua di dunia ini ada harganya. Berharga. Kalau kita mungkin berkata, aduh saya nggak berharga, itu saya pikir orang yang mengada-ada justru. Semua di dunia ini berharga. Apalagi kita di mata Tuhan seperti yang dikatakan dalam firman Tuhan ini pasal 43 ayat 4, kita berharga di mataku, di mata Tuhan, ya. Jadi kita ini berharga di mata Tuhan. Janganlah kita berpikir saya nggak berharga, saya nggak ada artinya, sehingga saya santai-santai saja, ya. Nah, mungkin kita pernah berpikir begini, atau mungkin sudah pernah baca di koran, manusia itu hanya sekedar debu dan tanah. Mungkin ada saudara pernah baca itu, atau mungkin di Google, di searching ada kata-kata manusia hanya sebatas debu dan tanah. Padahal sebenarnya justru manusia itu sangat berharga di dalam Tuhan. Nah, coba kita lihat di dalam ayat 4, sekali lagi saya bacakan. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Siapa yang mengasihi kita? Dikatakan di dalam firman ini adalah Tuhan Allah kita mengasihi kita. Nah, saya ingin memberikan sebuah ilustrasi. Jadi ada seorang ayah dan anak. Ayah dan anak ini, anak laki-laki ya, ayah dan anak ini dia akrab, hubungan antara ayah dan anak. Nah, mereka sedang melihat sebuah akuarium, kemudian di dalam akuarium itu ada seekor ikan arwana. Wah, saudara lihat ya, kalau membayangkan kalau ikan arwana itu pasti bagus. Dari sisiknya juga kelihatan mengkilat, pokoknya bagus ya. Dilihat nih ikan arwananya. Nah, kemudian anaknya berkata, ya, harga ikan arwana ini berapa ya? Gitu ya. Nah, harganya berapa ya? Nah, si ayah ini tidak menjawab. Nah, si ayah ini nggak menjawab. Lalu ayah ini punya ide. Nah, coba bawa ikan yang ada di akuarium ini, masukkan ke dalam plastik, ya, plastik, kasih air, bawa ke tetangga, bapak tua tetangga sebelah. Ya, tetangganya kemudian melihat ikan itu. Kek,
Kalau menurut kakek, ikan arwana ini harganya berapa ya kek ya? Itu ya. Wah, terus si kakek ini berkata, ikan arwana ini harganya 1 juta. Wah, anaknya seneng nih. Kemudian anak ini pulang, lalu berkata kepada ayahnya, ya, kata kakek sebelah harganya 1 juta kek. Ya gitu. Wah. Kemudian ayah juga senang, 1 juta ternyata. Lalu ayah minta anaknya, nak sekarang bawa ikan ini dalam plastik ke pasar ikan. Nah, ke pasar ikan ini dibawa. Kemudian di pasar ditawar. Harganya 750. Waduh, harganya turun. Tadi 1 juta, sekarang 750. Wah, si anak ini bilang kepada ayahnya, pulang terus bilang kepada ayahnya, ya, kalau di pasar harganya malah turun, jadi 750. Nah, kemudian ayahnya berkata kepada anaknya lagi nih, nak, bawa ikan ini ke tukang ikan hias yang jual akuarium, jual ikan hias bersama dengan sertifikatnya pemenang lomba antar ikan. Bawa. Kemudian mas-mas yang jual akuarium, jual ikan hias ini berkata, wah nak, ikanmu bagus banget, saya beli harganya 100 juta. Wih, anaknya kaget. Ikan tadi kakek tadi harganya 1 juta. Kalau di pasar harganya 750.000. Kalau di ikan hias harganya 100 juta. Wah, luar biasa ini. Anaknya seneng kan? Lalu pulang ke rumah. Ya, ternyata ikan ini harganya 100 juta ya di tukang akuarium sana. Wah, kemudian ayahnya juga seneng nih. Kemudian berkata kepada anaknya, inilah nak, kalau seandainya kita dibawa ke tempat yang tepat, pasti kamu berharga. Seperti perumpamaan ini. Kalau kita berada di tempat yang tepat dan orang yang tepat, kita pasti berharga. Tetapi ketika kita semua tidak berada pada tempat yang tepat, kita nggak ada harganya. Kecil. Firman Tuhan di sini dikatakan bahwa kita berharga di mata Tuhan. Kita berharga di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan. Bukan di dalam kuasa dunia ini kita nggak berharga. Tapi ketika kita berada di dalam Tuhan, kita sungguh berharga. Seperti contoh ini. Mari kita lihat di dalam Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16. Semua pasti sudah hafal. Perhatikan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat ini mengatakan bahwa apa? Kita sangat berharga, sehingga Tuhan itu rela loh mengorbankan anaknya yang tunggal, anaknya satu-satunya, untuk menebus dosa-dosa kita. Kalau kita sudah ditebus, kita seenaknya ya nggak ada artinya, nanti nggak ada harganya lagi. Ya, nah, lanjutkan. Mungkin kita punya persoalan ya, sampai kita mungkin terpuruk, sedih. Tapi Tuhan Yesus sudah menebus dosa kita dengan darah Tuhan. Bukan dengan uang, bukan dengan emas, perak, tapi dengan darah yang luar biasa untuk menebus dosa kita.
Sebentar lagi kita semua akan menghadapi Paskah, akan merayakan Paskah. Bagaimana Tuhan berkorban untuk kita? Kita siapkan, ya. Mari kita lihat lagi di dalam Matius pasal 10 ayat 30 sampai 31. Matius pasal 10 ayat 30 sampai dengan 31. Minta tolong Moses Viko, silakan membaca Moses. Ya. Ya, terima kasih Moses. Perhatikan ayat 30 dan 31. Dan kamu, rambut kepalamu, perhatikan, semua punya rambut kepala. Kalau dicabut satu, bagaimana? Cuman sakit sedikit, habis itu udah masih banyak ya. Ya, sangat berharga. Kecil bahkan rontok nggak terasa, itu juga sangat berharga. Ya, terhitung jumlahnya oleh Tuhan, itu terhitung. Jadi kita jangan berpikir, aduh, santai-santai saja, Tuhan nggak tahu. Bukan seperti itu. Tetapi ketika kita berpikir, rambut kita aja sangat berharga loh di mata Tuhan. Ini dikatakan dalam firman Tuhan, Matius 10 ayat 30 sampai dengan 31. Jadi janganlah kita menganggap kita tidak berharga di dalam Tuhan. Ada 3 poin yang ingin saya berikan untuk kita semua. Yang pertama, janganlah kita merasa lelah. Ketika Tuhan sudah menjaga kita, menghargai kita, jangan pernah kita merasa lemah dan lelah. Sudah lelah, lemah lagi, aduh. Jangan pernah, kita harus terjaga. Ya, yang kedua, tetaplah berbuat benar. Berbuat benar. Pernah nggak kita melakukan kesalahan? Pernah. Saya juga pernah melakukan kesalahan. Kita semua pernah melakukan kesalahan. Tapi di sini dikatakan bahwa tetap berbuat benar di mata Tuhan. Yang ketiga, tetaplah berbuat baik. Tetaplah berbuat baik. Berbuat jahat pernah? Pernah. Berbuat baik pernah? Kadang-kadang, Pak. Nggak pernah, Pak. Nah, saya ingin kita semua tetap berbuat baik. Walaupun mungkin itu susah ya. Walaupun mungkin sikap iri hati itu pasti ada. Dia kok bisa dapat kayak gitu ya? Dia kok bisa punya motor kayak gitu ya? Curiga, bawaannya curiga. Ya. Nah, saudara-saudara semua, ada 3 hal penting. Jangan kita merasa lemah dan lelah. Tetaplah berbuat benar dan tetaplah berbuat baik. Ada satu contoh di sini. Kalau seandainya Jason Tanaka, saya kasih uang ini, mau nggak? Mau? Oke. Kalau uangnya saya giniin, mau? Oke, pasti mau ya. Kalau uangnya saya giniin, mau? Masih mau? Oke. Kalau uangnya saya giniin, mau? Oke. Mau semua mau? Kalau uangnya saya giniin, mau? Mau? Itulah, kita harus punya nilai. Walaupun kamu dilipat-lipat di seperti ini sampai berantakan, kalau kamu punya nilai, pasti kamu diterima. Tapi ketika kamu
Kita semua nggak punya harga, nggak punya nilai, dikasih ke orang lain pasti nggak mau. Ya, tahu artinya perumpamaan ini? Kita punya nilai, kita punya harga diri. Percayalah, di mata Tuhan kita punya nilai, kita punya harga, kita punya semangat untuk merubah sikap kita. Mungkin kita merasa lelah ya, Pak, di kelas tuh saya merasa lelah, hawanya bawaannya tuh pengen tidur, ngantuk terus. Baru masuk pintu gerbang sekolah, hawanya udah, waduh tidur nih. Baru masuk kelas, buka pintu, jebret, wah tidur nih. Baru duduk bangku, jebret, wih meja tidur nih, wah bawaannya itu pokoknya tempat tidur. Apakah itu seperti itu? Nggak bernilai nanti. Hidupmu nggak bernilai, hidup kita nggak bernilai. Tetapi ketika kita berpikir bahwa saya itu punya nilai, saya itu punya harga diri. Jadi kalau kita menganggap, tenang saja, santai, kita nggak punya nilai, kita nggak berharga. Mari saya mengajak kita semua, kita bisa mengetahui bahwa hidup kita berharga ketika kita berada pada orang yang tepat dan pribadi yang tepat. Itulah firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini kami boleh merenungkan firman Tuhan. Bagaimana Engkau mengangkat kami semua, Bapak Ibu Guru, anak-anak kami kelas 10, 11, 12, menjadi berharga, menjadi bernilai di matamu, di dalam Tuhan. Biarlah firman ini menjadi teladan bagi kehidupan kami. Biarlah firman-Mu menjadi rema ketika kami belajar, menerima, mendengar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semuanya ini. Akhirnya kami kembalikan semuanya untuk kehormatan dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Terima kasih.